Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah ana bi khairin kadzalik. Baik. Sekarang semuanya kita akan masuk pada pelajaran matematika. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ustadz ingin bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang sudah siap untuk memulai perang? Pada bingung ya semuanya ya. Nah, perang yang dimaksud di sini adalah perang untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika kalian ingin berperang, maka kalian tentu perlu mempersiapkan peralatan untuk perang. Kalian harus siap yang namanya pedang. Kalian yang harus siap yang namanya baju besi. Dan kalian yang penting harus siap yang namanya niat dan juga mental untuk berperang. Nah, sama saja dengan kalian di dalam belajar. Ketika kalian dalam belajar, kalian juga harus sangat siap di dalam peralatan kalian untuk belajar. Yang pertama yang harus kalian siapkan apa? Oke, betul. Yang pertama ada yang namanya pensil. Kalian harus siap terus yang namanya pensil. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu atau oleh para ulama, ya kan, orang-orang yang terdahulu bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan. Betul, ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka ikatlah dengan cara kalian menulis ilmu-ilmu yang kalian dapatkan. Oke semuanya, sekarang kita masuk kepada pembelajaran matematika, ya kan? Sekarang kita akan sedikit membahas tentang perkalian dan juga pembagian. Pintar siapa di sini yang sudah paham tentang perkalian? Oke, siapa di sini yang pernah denger deh apa sih perkalian atau apa sih pembagian? Siapa yang tahu? Oke, udah pada tahu ya? Iya betul, udah pada tahu. Tapi kalau misalkan Ustadz tanya perkalian itu apa sih? Oke, bisa nggak jawabnya? Perkalian itu apa sih? Yang kalian tahu perkalian itu apa coba? Nah, sekarang di sini kita akan membahas perkalian. Kita akan membahas pertama tentang tujuan kita membahas perkalian dan juga pembagian. Kemudian kita juga akan membahas tentang konsep dasar tentang perkalian. Gimana caranya kita memulai perkalian untuk kehidupan nyata. Contohnya misalkan ketika kalian sedang menghitung jumlah domba yang ada di kandang, bagaimana cara cepat untuk menghitungnya ya. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran ya. Oke, tujuan pembelajaran di sini pada pelajaran matematika dan pada bab perkalian dan juga pembagian, Ustadz akan membahas beberapa sedikit tujuan pembelajaran. Ustadz akan kasih tahu kepada kalian semua biar kalian semua itu tahu, ya kan? Kita itu belajar itu untuk apa sih? Ya kan? Kita itu belajar pembagian dan juga perkalian itu buat dipakai buat apa sih? Ya kan? Mungkin sekarang kalian nggak tahu, ya kan? Mungkin sekarang kalian nggak tahu perkalian itu untuk apa. Makanya di sini Ustadz akan kasih tahu tujuan belajar kita. Yang pertama adalah kalian harus paham tentang konsep dasar perkalian dan juga pembagian sebagai operasi hitung yang berulang. Jadi nanti bakal kita bahas bahwa perkalian itu akan ada hubungannya dengan penjumlahan. Bahwa pembagian itu akan ada hubungannya dengan pengurangan. Yang kedua adalah kalian akan mampu melakukan perhitungan perkalian dan pembagian dengan benar, ya kan? Kalian bakal bisa menghitung perkalian dengan lancar, bahkan bisa kalian dengan menghitung perkalian di luar otak. Kemudian adalah memahami hubungan antar perkalian. Kalian akan memahami hubungan seperti tadi yang Ustadz sebutkan sebelumnya. Yang keempat adalah menerapkan perkalian untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang kelima adalah mengembangkan kemampuan berpikir logis. Jadi kalian itu nanti akan ditunjukkan untuk kalian berpikir. Ustadz bakal kasih sedikit soal untuk kalian berpikir logis, ya kan? Kalian berpikir keras gimana caranya memecahkan permasalahan di dalam perkalian dan juga pembagian. Oke, langsung kita masuk kepada apa itu perkalian, ya kan? Apa itu perkalian? Perkalian adalah operasi matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan dari beberapa kelompok yang memiliki jumlah yang sama.
Perkalian merupakan bentuk sederhana dari penjumlahan berulang sehingga membuat perhitungan lebih cepat dan efisien. Perkalian bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi juga tentang memahami pola, mengelompokkan hubungan antar bilangan. Karena itu, perkalian menjadi dasar penting untuk mempelajari pembagian pecahan aljabar dan matematika. Oke, silakan siapa yang mau baca ulang? Oke, silakan baca. Oke, coba baca. Ya, baik sekali, bagus. Di sini Ustadz akan sedikit sederhanakan, ya kan? Ustadz bakal mempermudah kalian gimana cara kalian memahami apa itu perkalian. Oke, singkatnya seperti ini. Coba perhatikan Ustadz ya. Coba siap perhatikan ke depan. Jangan ada yang mengobrol agar materi semuanya tersampaikan. Istadatum. Fahimtum. Fahim. Argentum. Argentina. Posisi siap. Hap. Oke, bagus sekali. Kita langsung bahas ya perkalian. Apa itu perkalian? Jadi, teman-teman semua, perkalian itu adalah salah satu bab di dalam matematika. Ya kan? Gimana caranya kita memahami perkalian? Caranya adalah perkalian itu kita harus paham dulu konsepnya. Maksudnya adalah apakah perkalian itu dihitung seperti penjumlahan? Apakah perkalian itu dihitung seperti pengurangan? Tidak. Tapi perkalian itu dihitung ada hubungannya memang dengan penjumlahan, tapi perkalian juga adalah penjumlahan yang berulang. Oke, penjumlahan yang apa? Yang berulang. Intinya itu ya. Konsep dasarnya itu. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Contoh ya, contoh di sini Ustadz akan tulis misalkan 5 dikali 4, maka penjumlahan berulangnya itu adalah 5-nya ada 4. 5 ditambah 4 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 5-nya itu ada berapa? Ada 4. Gitu. Makanya ini nih hubungannya antara perkalian dan juga apa? Penjumlahan. Contoh lain misalkan 3 dikali 2 berarti 3-nya ada 2. 3 tambah 3-nya ada 2 ya. Jadi bukan 3 tambah 2, bukan. Beda ya. Bedakan antara perkalian dan juga penjumlahan. Oke, selanjutnya contohnya kita lihat. Menghitung jumlah botol minuman, ya kan? Di sebuah toko memiliki 8 dus minuman, oke? Memiliki 8 dus minuman. Nah, kemudian setiap dus berisi 12 botol. Berapa jumlah seluruh botol minuman? Oke, ada yang tahu berapa? Iya, pinter. 96, pinter ya. Jadi di sini kita gampang menghitungnya. Ada 8 dus botol. Satu toko ada 8 dus, ya kan? Satu dusnya itu berisi dengan 12 botol. Satu dusnya itu berisi 12 botol. Berarti kita hitung saja 8-nya ada 12 ya. Lihat, 8 dikali 12 sama dengan 96. Nah, di sini Ustadz akan coba mempermudah kalian dengan barang-barang yang ada di sekitar. Oke, sebelumnya Ustadz bakal sedikit contohkan dulu di papan tulis ya. Lihat, di sini contoh, misalkan 3 dikali 2, maksudnya seperti apa? Apabila kita mempunyai 3 buah kantong. Oke, 3 buah kantong. Satu kantong berisi 2 buah botol. Ya kan? Satu kantong berisi 2 buah botol. Gimana caranya kita menghitung jumlah botol yang ada di dalam kantong dengan cepat? Caranya adalah kita langsung aja. 2 botol di dalam kresek. Di dalam kantong. Satu kantong berisi 2 botol. Kantongnya ada 3. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung kalau kita sudah hafal perkalian langsung 3 kali 2. 3 adalah 6. Langsung ya, tahu. Selanjutnya. Nah, perkalian itu digunakan karena terdapat kelompok dus.
ya kan? Contoh yang tadi, jadi perkalian itu dijumlahkan secara berulang karena ada beberapa kelompok dus, ya kan? Kalau misalkan kita ngebahas tentang tadi ada botol minum dan juga 3 kresek, satu kreseknya itu berisi dua botol, maka kita simpulkan bahwa total botol di dalam kresek itu ada 6. Kita jumlahin dari 3 kresek. Jadi kalau misalkan ada 4 ember, satu ember berisi satu botol. Berapa jumlah ember? Berapa jumlah botol di dalam ember? Ah, pinter. Berapa jumlahnya? Iya, pinter jumlahnya 4. Jadi kalian tidak usah menghitung berapa jumlah ember ya, tapi hitung dalamnya, hitung isinya, ya kan? Contoh lain, misalkan kemarin kalian habis kurban, ya kan? Kalian kemarin habis kurban. Nah, ketika kurban kalian melihat domba di dalam kandang, ya kan? Ternyata satu kandang total kandangnya itu ada berapa? Ada dua, pinter ya. Total kandangnya itu ada dua. Nah, sekarang di dalam satu kandang ternyata ada 4 domba. Jadi ada 2 kandang, yang kalian lihat ada 2 kandang, tapi satu kandangnya itu ada 4 domba. Nah, kalian langsung berpikir, oh berarti total dombanya itu ada 8. Gitu. Kenapa bisa tahu ada 8? Karena kita menggunakan konsep perkalian. Karena kita menggunakan konsep perkalian. Kalian langsung tahu, oh ada domba di dalam kandang. Satu total kandangnya ada 2. Total dombanya ada 4. Ya kan, kita hitung aja dombanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Pinter semuanya. Tepuk tangan. Oke ya. Bagus ya. Jadi kesimpulannya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan menggunakan yang namanya perkalian. Bagus. Ya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga yang tanpa kita sadari, kita akan menemukan apa itu pembagian. Nanti bakal ketemu, kita akan bahas apa itu pembagian ya. Sekarang di sini siapa yang belum paham tentang konsep perkalian? Ayo, siapa yang belum paham? Oke, kenapa yang belum paham? Oh iya, gini, ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalkan kita Oh iya, kalau misalkan perkalian itu apakah bisa ada hubungannya dengan pengurangan? Nah, jawabannya apa? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena perkalian itu kita bisa sebut dengan positif, ya kan? Dan pengurangan itu adalah negatif. Positif itu lawannya negatif, ya. Maka perkalian itu hanya berhubungan dengan penjumlahan. Bagus, ya. Tidak ada hubungannya dengan pengurangan. Pinter. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, bagus. Apa? Oh ya, Toib, ada pertanyaan tadi katanya, Ustadz, kalau misalkan kita pergi keluar, tapi kita jajan seblak, ya kan? Atau enggak kita jajan di warung, apakah kita bakal pakai perkalian? Nah, jawabannya bakal pakai apa enggak? Jawabannya bakal pakai, ya kan? Jawabannya bakal pakai kalau misalkan kita dalam keadaan tertentu, gitu. Contohnya seperti ini. Hunaisa datang ke warung, ya kan? Pengen borong sosis so nice, ya kan? Pengen borong sosis. Nah, pas dilihat cuman ada 3 toples sosis, ya kan? Satu toples berisi 2 sosis, ya kan? Hunaisa tanya ke ibu warung, ibu, ya kan? Aku mau beli sosis, tapi mau beli semuanya, ada berapa? Terus kata ibunya, di sini cuma ada sisa 3 botol, 3 toples, tapi satu toplesnya itu berisi
4 sosis ya kan. Langsung Unaisa karena tahu, oh iya, karena ada 3 botol atau 3 toples, satu toples berisi 4 sosis. Langsung 4 dikali 3, 12. Oh berarti ibu, oh sosisnya itu ada 12 ya bu ya. Oh iya bener, kamu pinter. Nah kenapa Unaisa bisa jawab? Karena Unaisa itu sudah memahami konsep dari perkalian, apalagi sudah hafal perkalian 4 kali 1, 4 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2. Oke, bagus. Sekarang kita masuk kepada latihan soal. Baik, silakan kalian kerjakan. Nanti di akhir silakan kalian tulis, nanti di akhir kalian harus kumpulan kepada Ustadz ya. Ntar Ustadz bakal tanya satu per satu. 7 kali 8, nomor 2 12 dikali 5, nomor 3 9 dikali 6, nomor 4 seorang pedagang memiliki 15 kotak pensil. Setiap kotak berisi 8 pensil. Berapa jumlah seluruh pensil? Dalam 1 minggu terdapat 7 hari. Berapa jumlah hari dalam 4 minggu? Nanti kalian kerjakan. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk kepada pembagian. Apa itu pembagian, teman-teman? Siapa yang mau baca? Ustadz pilih ya. Yang paling tertib bakal Ustadz suruh membaca. Oke, semuanya pada mau baca ya? Iya, sok silakan. Kamu baca, silakan baca. Ya, oke, bagus semuanya. Bagus. Jadi, pembagian itu adalah operasi matematika yang digunakan untuk suatu jumlah menjadi beberapa bagian yang sama. Jadi ada satu bagian yang kita harus bagi ke teman-teman kita, ya kan? Agar bisa lebih paham, kita langsung masuk contohnya ya. Oke, contoh dari pembagian. Contohnya, seorang ibu memiliki 24 kue. Oke, yang akan dibagikan sama banyak kepada 6 anak. Wah, ternyata ibunya ini anaknya banyak ya. Ada berapa? Ada 6. Coba di sini yang punya 6 saudara. Kan? Oke, gak ada ya. Oh iya, Anissa berapa? 9. Masya Allah, 9. Banyak banget ya. Oke, kita langsung masuk lagi ya. Ibu memiliki 24 kue, ya kan? Kemudian akan dibagikan kepada 6 anak. Berapa kue yang harus diterima kepada setiap anak? Nah, gini cara nyelesainnya. Ada 24 kue, ya kan? 24 kue. Kemudian akan dibagikan kepada 6 anak. Nah, sudah ada katanya tuh, pembagian dibagikan, pembagian dibagikan, pembagian dibagikan. Berarti kesimpulannya bahwa pembagian itu adalah kita membagi, ya kan? Membagikan, dibagikan suatu barang itu atau suatu makanan, atau yang di sini itu adalah kue. Jadi ada 24, ya kan, dibagi kepada 6 anak. Nah, gimana cara ngerjainnya? Caranya kalian buat dulu kotak. Boleh anggap aja itu adalah anak. Kalian masukkan satu persatu. Oke, di sini ada 24. Masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 dan seterusnya. Nanti kalian akan menemukan bahwa 24 dibagi 6, kita lihat satu kotaknya itu, satu anaknya itu mendapatkan berapa. Maka di situ jawabannya adalah 4 ya. Jadi satu anak itu akan mendapatkan 4 kue gitu ya. Jadi contoh yang lain, misalkan Ustadz memiliki 2 buah pensil. Nah, Ustadz memiliki 2 buah pensil, ya kan? Nah, kemudian Ustadz harus membagikan kepada 2 orang, misalkan Abror dan juga Rizky. Nah, kira-kira masing-masing orang itu dapat berapa sih? Dapat 1. Berarti 2 spidol, ya kan? Dibagi 2 orang, Abror dan juga Rizky, jawabannya adalah
Satu. Kenapa? Karena satu orang mendapatkan berapa? Satu spidol. Pinter. Satu orang mendapatkan satu spidol. Nah, contoh yang lain misalkan Ustadz memiliki 4 spidol. Oke, 4 spidol. Ya kan? Ustadz harus membagikan kepada 2 orang lagi, ya kan? Ada Anisah dan juga Sofia. Gimana caranya Ustadz bagikan harus sama rata? Berarti 4 dibagi 2. Gimana caranya? Ustadz kasih dulu satu persatu. Set, 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 set. Nah, ada 2 nih. Mereka masing-masing dapat 2. Oh, Ustadz, berarti berapa 4 bagi 2? 4 bagi 2 itu jawabannya 2. Kenapa? Karena masing-masing anak, Sofia dan juga Unaisa, itu mendapatkan 2 spidol. Pintar, bagus semuanya. Oke, bagus. Oke ya, silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Silakan kalian tulis 1 sampai 5. Kemudian nanti di akhir kalian harus kumpulkan kepada Ustadz ya. Jawab dengan jujur, harus sesuai pemahaman. Kalau ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan ke Ustadz ya. Ustadz insya Allah terbuka untuk kalian. Jika kalian ingin bertanya, tanya langsung ke Ustadz ya. Jangan tanya ke teman. Karena temannya itu akan selalu fokus, ya kan? Akan selalu fokus. Dia itu harus fokus mengerjakan latihan soal. Sama seperti kalian, ya. Jadi, Ustadz pesankan kepada semuanya bahwa perkalian dan juga pembagian itu akan ada hubungannya dengan dunia nyata. Ya kan? Makanya setiap bab atau setiap materi dari perkalian dan juga pembagian, kalian harus selalu paham. Gimana caranya kalian paham? Kalian harus memerhatikan guru. Kalian harus tidak boleh main atau mengobrol. Kenapa? Gak boleh. Karena ketika pandangan kita berfokusnya ke bawah, pandangan kita berfokusnya ke teman, sedangkan guru berbicara di depan, maka gimana caranya bisa paham? Ya kan? Karena setiap ucapan yang guru sampaikan itu akan tertinggal, kalian bakal terlewat, maka otomatis anak itu tidak akan memahami materi ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Silakan beres-beres ya. Silakan beres-beres yang paling rapi. Up. Iya bagus. Oke, semuanya udah siap pulang ya. Jadi Ustadz akan simpulkan. Ustadz minta semuanya untuk pelajaran hari ini. Tadi ada beberapa Ustadz lihat ada yang ngobrol. Ya, Ustadz tahu di sini siapa aja yang ngobrol. Makanya Ustadz minta tolong ngobrolnya itu dikurangi. Bahkan jangan ngobrol ya. Ketika belajar itu jangan ngobrol. Terus juga tadi ada yang mainin pensil di belakang. Tidak boleh. Kenapa? Karena main ada waktunya. Ngobrol ada waktunya. Tadi Ustadz bilang, kalau misalkan ketika belajar kalian ngobrol, maka kalian susah atau tidak bisa memahami materi yang Ustadz sampaikan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ista'datum, fahimtum, argentum, argentoib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk salam ya. Dan besok kita akan bertemu lagi. Dadah.